Nih Pak, cabut Pak. Kalau Bapak tidak berani mencabut, biar Mama yang mencabutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsu bin Arif dari Forum News Network. Perintah Presiden Prabowo soal keberadaan pagar laut di pantai utara Banten itu kan sudah sangat jelas. Cabut dan usut sampai tuntas. Jadi bukan hanya disegel, tapi sampai hari ini belum ada tindakan yang tegas dan nyata dari aparat di bawahnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memang sudah bertindak, tapi hanya menyegel dengan menempel spanduk, menyatakan pagar laut itu disegel. Tapi apa artinya itu bagi para nelayan? Mereka tetap kesulitan melaut, penghasilan harian mereka terus menyusut karena mereka kesulitan untuk melaut itu karena harus berputar, tambah biaya bensin, dan kemudian takut kalau malam hari nanti ke perahu-perahu mereka rusak karena pagar itu dan sebagainya lah, banyak catatan berkaitan dengan pagar ini yang membuat kehidupan para nelayan itu makin sulit saja. Jadi mereka kesulitan melaut dan penghasilan hariannya terus menyusut. Para menteri ini saling lempar tanggung jawab dan menyatakan itu bukan kewenangan mereka. DPR itu seperti dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menahan rencana pemanggilan pihak yang diduga bertanggung jawab, yang tentu saja maksudnya Agung Sedayu Group, dengan alasan bingung karena Agung Sedayu Group itu sudah membantah dan kemudian ada nelayan atau kelompok nelayan yang mengaku mereka membangun secara swadaya. Karena itu Said Didu ini orang yang pertama kali meributkan kasus ini ya, karena kaitannya dengan Pantai Indah Kapuk II itu, dia menduga bahwa perintah Presiden Prabowo itu digoreng oleh kaki tangan Jokowi dan oligarki. Dan tidak sabar dengan kelambanan pemerintah, sejumlah mama yang tidak sabar itu langsung melakukan aksi simbolis, tapi sangat heroik ini dengan mencabuti pagar tersebut. Nih Pak, cabut Pak. Kalau Bapak tidak berani mencabut, biar Mama yang mencabutnya Pak. Cabut bangkunya. Cabut bangkunya sekarang juga. Cabut bangkunya. Cabut bangkunya sekarang juga. Kalau Bapak tidak bisa mencabut ini, Mama yang bisa mencabutnya Pak. Ini bisa udah. Awas ini. Nih. Memang bisa mencabutnya Pak. Cabut bambunya. Kenapa dicabut bambunya sekarang? Itu bau tapi bau. Bentar. Itu aja dipatah-patahin aja. Tupak. Pagar-pagar yang di laut, daripada kita cuma menyegel, sebaiknya memang dicabut. Daripada kedaulatan negara berpindah ke mereka. Cabut bambunya sekarang juga. Aksi mama itu ditayangkan di akun TikTok @dewa.goal. Saya jadi prihatin, bingung, dan lama-lama saya yakin seperti Anda, kita juga mulai frustrasi menghadapi situasi negeri ini. Perintah dari seorang presiden loh ya, yang jelas itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga adalah Ketua MPR. Ini coba kurang apa ya? Komunikasi antara presiden dengan ketua MPR dan instruksinya jelas itu dicabut dan diusut, tapi nggak jalan gitu ya. Harusnya kan aparat di bawah ini, dalam hal ini tentu saja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga pemerintah daerah Banten itu langsung bertindak. Dan harusnya pun juga tanpa ada instruksi dari presiden sudah berani bertindak, langsung bertindak. Nggak perlu dibingungkan polemik yang nggak masuk akal siapa yang punya dan membangun pagar itu. Cabut aja dulu gitu ya. Karena itu kan jelas mereka sudah menyatakan tidak ada izin untuk pemanfaatan ruang laut itu ya. Jadi dengan cara seperti itu kan apapun alasannya, siapapun yang punya itu langsung harus dicabut gitu. Nah nanti urusannya siapa yang harus membayar ganti rugi ini, karena kan pemerintah dalam mencabut sampai pagar sepanjang 30 km lebih itu kan memerlukan biaya besar. Dan biaya besar itu kan pasti dari uang negara, dan uang negara itu diperoleh dari rakyat. Ya nggak boleh dong mereka dibiarkan bertanggung jawab, udah bikin rusak, terus kemudian habis itu menghabiskan dana dari pajak dari rakyat untuk
memperbaiki kerusakan yang mereka lakukan. Kalau klaim-klaim di lapangan gitu, ada sekelompok anak muda yang ngaku mahasiswa dan juga nelayan katanya gitu, yang bahwa itu adalah merupakan hasil dari swadaya nelayan untuk membangun pagar itu. Ini perintah lucu-lucuan, tapi sorry tuh saya mesti bilang itu tolol. Ya kenapa? Karena nggak masuk akal ya. Dari mana mereka bisa membangun seperti itu? Duitnya dari mana? Karena itu anggarannya itu miliaran, itu bukan seperak dua perak gitu. Sementara penghasilan mereka ketika belum dibangun pagar itu saja mereka rata-rata itu bisa mendapat penghasilan hariannya 150.000. Dan sekarang ini setelah dibangun pagar katanya merosot sampai tinggal 50 sampai 70.000, sampai 7 keturunan mereka itu nabung nggak bakal bisa bangun pagar itu gitu. Yang bisa bangun itu ya jelas yang punya duit, ini korporasi besar. Yang punya kepentingan juga korporasi besar, bukan nelayan yang sekarang ini kan ada buzzer-buzzernya korporasi besar ini yang tiap hari membuat konten yang menyatakan bahwa ini dengan dibuat pagar itu kemudian kerang laut bisa dipanen lebih mudah dan sebagainya, kemudian abrasi, terus tsunami, megatrust dan sebagainya itu bisa diatasi. Ini benar-benar pokoknya nggak masuk akal lah itu ya. Yang punya kepentingan korporasi besar yang sekarang ini jelas membebaskan lahan di kawasan itu secara masif. Ya siapa lagi kalau bukan Agung Sedayo Group gitu. Kalau mereka itu mau membantah kan gampang dibuktikan di lapangan. Saksi-saksinya banyak, LSM, wartawan yang turun ke lapangan itu dengan mudah kok mendapatkan pengakuan warga itu. Kan tadinya warga itu takut-takut ya sebelum Said itu turun ke sana itu tadi, dan kemudian banyak aktivis yang bergabung, termasuk kemudian juga para kiai-kiai dan bahkan Kesultanan Banten yang ikut bergabung melawan ini proyek dari Pantai Indah Kapuk 2 itu. Kan sekarang rakyat udah nggak takut-takut. Kalau sebelumnya mereka itu khawatir, takut diintimidasi oleh preman dan aparat. Saya menyebut aparat itu ada aparat penegak hukum sampai aparat pemerintah desa yang jelas-jelas terlihat di situ. Abdesi itu menjadi kaki tangan dari Agung Sedayo Group. Kasusnya Said Didu kan yang melaporkan ke polisi justru Abdesi. Kan ini benar-benar ajaib banget. Ada orang yang mau melakukan advokasi terhadap warganya dengan konsekuensi yang tidak kecil, malah mereka sendiri yang melaporkan ke polisi. Serang nelayan di Pulau Cangkir itu malah secara lugas ini menyebut seorang artis ternama yang namanya jadi bahan pembicaraan. Katanya sampai anak kecil pun tahu dia itu yang dituduh bertanggung jawab dalam pembangunan pagar laut ini. Ini kok bisa? Ada apa urusannya itu artis itu ya? Apa kepentingannya? Tapi kalau benar artis yang dimaksud itu adalah si itu, saya nggak mau menyebut namanya karena dia juga tidak menyebut namanya. Dia cuma memberi clue saja. Kok masuk akal ya, karena si artis terkenal itu sekarang memang sedang sibuk investasi di mana-mana dan macam-macam bisnisnya, dan kita kadang-kadang nggak jelas-jelas itu, dan netizen menyebutnya itu sebagai proses dari money laundering. Netizen sih nggak menyebutnya money laundering, cuma bisnis laundry kalau kata netizen. Karena itu ya harusnya DPR seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, yang ini notabene dia adalah ketua harian dari Partai Gerindra, tegak lurus saja dengan perintahnya Pak Prabowo, nggak perlu menunggu masa persidangan berjalan dan kemudian baru bisa kirim tim teknis ke lapangan gitu ya. Harusnya ini menurut saya ya, tanpa ada tim teknis ke lapangan itu, anggota DPR dari Dapil Banten itu sudah dapat banyak data dari lapangan. Ngapain mereka mewakili warga Banten kalau mereka nggak punya, orang seluruh se-Indonesia udah ribut, mereka nggak tahu menahu soal ini. Ya kecuali kalau mereka memang tutup mata, tutup telinga karena ada main mata, atau ya tidak berani bertindak gitu karena berhadapan dengan korporasi besar. Ya jadi lebih baik pura-pura nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau saja DPR itu mau mendengar dari anggotanya gitu ya, karena tidak semua anggota DPR itu diam nutup matanya. Ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Johan Rosihan yang turun ke lapangan, dan saya tahu dia ini, saya kenal dia bukan anggota DPR dari Banten, ini dia anggota DPR RI dari NTB, tepatnya dari Sumbawa ini ya. Dia sudah turun ke lapangan dan sudah mendapatkan data lengkap dan berani memastikan itu adalah milik Agung Sedayo Group yang sedang mengembangkan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Saya kebetulan kemarin berdua ya sama Mas Riono. Kami satu fraksi, satu komisi. Mas Riono telepon saya jam 10. Bang, kita ke lokasi yuk. Nah, kami berangkat ke sana, pendek cerita. Nah, dari bincang-bincang kami dengan warga di sana, nampak sekali ya,
di luar kasus pagar itu, nampaknya yang perlu kita beri perhatian juga adalah menghilangkan trauma dan rasa takut masyarakat. Karena kami melihat mereka itu melihat dengan siapa bicara gitu kan, kira-kira tendensi apa motif orang datang, itu mereka sangat teliti dengan itu gitu. Tetapi setelah kami menyampaikan maksud, terus menyampaikan latar belakang dan sebagainya, alhamdulillah kami mendapatkan cerita yang banyak dari mereka ya, tentang bagaimana awal dari pagar itu, terus bagaimana rencana pengembangannya. Saya mau memastikan aja, apakah memang benar Pak, kalau misalnya pagar itu memang dibuat oleh PIK 2? Kalau saya secara pribadi ya berani memastikan, dugaan saya itu punya mereka gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan cerita masyarakat gitu kan, siapapun yang berani memposting tentang pagar itu mereka langsung mendapat panggilan polisi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan mereka kan gitu. Itulah kenapa sekaligus saya minta izin untuk menjawab pertanyaan publik ya, yang semacam nyinyir, mengatakan bahwa masa sih sudah 5 bulan enggak ditahu siapa yang punya gitu. Orang tahu sebenarnya siapa yang punya gitu, tapi tidak ada orang yang berani mengungkap itu. Karena itu akan berdampak kepada nasib mereka. Ya kan, mereka dipanggil oleh polisi, mereka tidak mendapat bansos, mereka mendapat tekanan dan lain sebagainya. Jadi daripada mereka mendapatkan itu, mereka kan bukan orang-orang yang kelas menengah seperti kita gitu, yang kemudian berharap mendapatkan bansos gitu kan, yang mengharap ketenangan, berusaha ketika ingin melaut mereka lancarkan, itu yang mereka. Dan kalau itu kemudian terganggu, ya mereka lebih cari aman untuk tidak memberikan itu. Nah, itulah gunanya kita, koalisi masyarakat sipil, anggota DPR yang punya fungsi pengawasan, dan juga media mungkin untuk menceritakan ini gitu. Dengan fakta semacam itu dan kemudian putusan DPR menahan pemanggilan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, nggak berlebihan kalau kemudian Said Didu menyatakan bahwa perintah Pak Prabowo untuk mencabut dan mengusut itu digoreng oleh kaki tangan Jokowi dan oligarki. Nah, ini kok Jokowi lagi yang disalahkan oleh Said Didu. Gimana logikanya ya? Saya kira logikanya karena begini ya, Pantai Indah Kapuk 2 ini kan dapat status proyek strategis nasional itu di era Jokowi, di menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Dan ini banyak pengamat menyebutnya ini sebagai imbalan karena Aguan, ini pemilik dari Agung Sedayu Group, itu kan menyelamatkan muka Pak Jokowi dengan investasi di IKN. Aguan kan menjadi ketua konsorsium, ada 10 perusahaan Taipan besar yang melakukan groundbreaking dan pembangunan di IKN menjelang Jokowi lengser. Dan kepada Tempo, majalah Tempo, Aguan menyatakan ketika ditanya kenapa dia berinvestasi di IKN, dia menyatakan dia karena itu perintah presiden dan dia ingin menyelamatkan wajah Presiden Jokowi. Dan berita itu kemudian menjadi pernyataan Aguan ini membuat geger gitu. Tapi sebenarnya Aguan nggak fair juga lah ya kalau dia menjelek-jelekan Pak Jokowi seperti itu, karena kan itu nggak gratisan, karena setelah itu dia bersama dengan Sinarmas ya, mendapatkan status sebagai PSN proyek-proyeknya di Pantai Indah Kapuk 2, dan kemudian kalau Sinarmas itu di Bumi Serpong Damai kan dia juga mendapatkan status PSN. Setelah PSN itulah kemudian papan proyek, maksud saya PSN-nya diterbitkan oleh pemerintah, papan proyek Pantai Indah Kapuk 3 dan 11, sebenarnya di kawasan Banten tadi itu namanya Pantai Indah Kapuk 3 dan sampai 11. Seperti temuan dari Said Didu, itu langsung diubah pelangnya menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Dan itulah yang dia sebut sebagai penyelundupan hukum. Atau Menteri ATR Nusron Wahid